Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menakdirkan kita senantiasa menepati daripada seruan salat berjamaah di masjid 5 waktu. Insyaallah itulah takdir Allah. Kul kulum min indillah, semua dari sisi Allah. Tanpa iman ini, kul kulum min indillah, semua dari sisi Allah, kita jelas haram masuk surga alias kita neraka selama-lamanya. Kul kulum min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Kita kaya karena Allah, kita celaka karena Allah, kita bisa mendengar tausiah ini karena Allah, takdir Allah, hidayah Allah, hidayah kebaikan Allah. Mereka jadi pelacur, koruptor, mereka jadi pembohong, mereka jadi pembunuh bayaran, mereka jadi pemeras, mereka menjadi polisi pemeras, jaksa pemeras, hakim pemeras karena Allah telah mencabut hidayah kebaikan pada dirinya. Pejabat pemeras, semua itu karena apa? Kul minil, karena dari Allah telah dicabut hidayah kebaikan. Ini benar rahmati Allah. Sekarang kenapa hidayah kebaikan dicabut dari mereka? Karena mereka tidak menghiraukan Allah. Biar 5 menit 10 menit sholat berjamaah di masjid saja tidak mau, maka Allah lupakan. Dia melupakan Allah. Dan Allah lupakan mereka, dan Allah campakkan mereka dalam neraka kekal abadi karena kekafiran mereka meninggalkan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kafir mereka, neraka mereka karena mereka tidak menghiraukan seruan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Dosa besar bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dosa besar, dosa paling besar itu. Diharamkan masuk neraka, diharamkan masuk surga, atau dia 100% masuk neraka. Karena apa? Mereka telah menyembahkan Allah, tidak mau menyembah Allah. Dosa yang paling besar adalah menyembahkan Allah. Menyembahkan Allah ini adalah tidak mau menyembah Allah. Dosa paling besar sudah. Bukan dosa membunuh, bukan dosa zina, bukan dosa durhaka kepada orang. Dosa paling besar adalah tidak mau menyembah Allah, tidak mau mensucikan Allah, sehingga mereka lupa Allah. Sedang makhluk Allah saja, semua makhluk Allah. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batinu wa bi kulli syai'in alim. Sedang batu saja mensucikan Allah, angin mensucikan Allah, ayam mensucikan Allah. Sedang manusia punya otak tidak mensucikan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kekal abadi mereka disiksa dalam neraka karena kesombongan mereka. Itu dosa paling besar sudah. Bukan zina dosa paling besar. Dosa paling besar adalah tidak mau menyembah Allah, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini pembeda kafir dan musyrik dan muslim. Karena berzina saja masih muslim, koruptor masih muslim, tapi kalau tidak sholat itu bukan muslim lagi, kafir. Orang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, ini hadisnya, orang siapa meninggalkan waktu dengan sengaja, maka dia sudah murtad, keluar dari agama Islam. Bayangkan ini pentingnya sholat 5 waktu ini. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak usah berdiri, duduk. Tidak usah duduk, berbaring. Tidak usah berbaring, disolati alias that's game over. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, hakikat umul ibadah, asmil ibadah,
Ibadah yang paling utama adalah sudah sholat, karena itulah hak Allah. Hak Allah. Allah itu maha segalanya. Jangankan nafas, nyawa kita saja dari Allah. Tubuh kita tanpa nyawa bangkai jadi busuk. Na'udzubillah min dzalik. Ya, siapa yang kasih nyawa? Allah. Tujuannya kasih nyawa apa? Supaya mensucikan Allah, menyembah Allah salat 5 waktu, dan mensucikan Allah dengan penyucian yang paling tinggi, yakni la ilaha illallah qul wallah wa akhad qul kullu min ain. Ini adalah iman yakin yang paling besar. Semua dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Kamu kaya, kamu miskin, kamu kurang ajar, kamu walat, itu karena dari Allah. Allah telah cabut hidayah semua itu. Karena apa? Dia lupa Allah. Dia lupa Allah, Allah lupakan. Dia lupa Allah. Hayya 'alas shalah, jangan ke masjid. Ditunda lagi, masih mementingkan dunia, masih menuhankan dunia daripada menuhankan Allah. Maka Allah cabut hidayah. Mereka jadi brengsek, mereka jadi kafir, mereka jadi kurang ajar, mereka jadi laknat, mereka jadi bejat, mereka jadi kualat, kurang ajar. Karena telah dicabut hidayah kebaikan oleh Allah, karena dia melupakan Allah. Minimal contoh tidak melupakan Allah, ya khayalan sholat ke masjid sebagai sunnah Nabi yang utama, yang akan diakui nanti umat Muhammad ketika mereka kaki jadi saksi, ini Muhammad kakinya aku, kakinya Fulan, ini sering ke masjid dan tiap istiqamah di masjid memenuhi sunnahmu, ini sholat 5 waktu berjamaah, maka syafaat datang masuk surga tanpa hisab. Ini ilmu yang nyata. Ini ilmu yang paling canggih, paling cerdas, paling jenius, yakni memasukkan manusia ke surga. Bukan ilmu kafir orang Eropa Barat, ilmu Yahudi, Nasrani dan lain-lain yang memasukkan ke neraka semua. Memasukkan ke neraka, Mas. Mereka menuhankan selain Yahweh, ahadu ilahim, ahadu Allahu mereka menuhankan manusia. Bagaimana? Dilaknat mereka, Mas. Mereka bisa masuk surga. Demi Allah tidak bisa masuk surga, karena mereka telah menuhankan makhluk Allah, manusia, menuhankan jin, menuhankan Patiru Ganja, menuhankan apa? Sana Gunung Kawi, sana lagi Bawah Karaing, itu semua adalah manusia. Iblis, setan semua ini yang akan tarik masuk ke neraka bersama setan semua, oleh tentara setan. Benar rahmati Allah. Sehingga kita senantiasa kuncinya satu. Hayya 'alas shalah, langkahkan kaki ke masjid. Titik. Tidak usah banyak retorika, langkahkan kaki ke masjid. Salat 5 waktu berjamaah. Titik. Itu adalah menandakan kalian semua, bapak dan ibu semua, masih menganggap Allah Tuhan. Menganggap Allah Tuhan. Berarti Tuhan harus disembah. Abid liya'budun, disembah, abid, hamba, abid, ibadah. Kita sebagai abid, ahli ibadah. Manusia tujuannya apa? Tuhan itu ada sesembahan. Allah itu divisinya sesembahan. Iya, agama itu intinya sesembahan, Islam itu tidak sesembahan. Sesembahan itu apa? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tanpa itu sudah bukan Islam lagi. Pembeda kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu jelas. Tidak usahlah kita pakai retorika jil yang Islam, retorika lesbi, LGBT, retorika Syiah dan lain-lain. Kualat semua mereka itu. Ahli kitab dan musyrik dan ahli kitab. Neraka semua itu. Ahli kitab adalah Nasrani dan Yahudi. Ahli kitab semua itu. Masuk neraka, Mas. Jelas dalilnya, jelas Allah berfirman. Sesungguhnya orang kafir, ahli kitab dan orang kafir, musyrik, semuanya adalah khalidina fiha, ashabun nar khalidina fiha. Jelas itu. Tidak usah diputar-putar, tidak usah dibolak-balik. Dalilnya jelas. Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, musyrik, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah dewa-dewi, semua adalah ahli neraka, masuk neraka, Mas.
Tidak usah diputar-putar, tidak usah diputar-putar. Ini adalah Allah yang berkata, bukan saya. Neraka semua. Supaya tidak neraka apa? Jangan kafir, jangan musyrik, jangan jadi Nasrani Yahudi. Jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Ketuhanan yang Maha Esa itulah inti daripada surga. Dicantumkan dalam dasar negara NKRI. Siapa pencetusnya? Ki Bagus Hadikusumo. Siapa pencetusnya? Kahar Musakir. Muhammadiyah semua, Mas. Ki Bagus Hadikusumo. Ketua Panitia 9, Ki Bagus Hadikusumo. Kahar Musakir. Kasman Singo Dimejo. Muhammad Jamin. Wahid Hasim. Itu yang rumuskan ketuhanan yang Maha Esa. Qul wallahu ahad. Mau dibantah? Itulah jalan surga. Bukan saya ustadz, tapi itu para kiai, para ulama. Kahar Musakir, Profesor Kahar Musakir, Profesor Kasman Singo Dimejo, Ki Bagus Hadikusumo Ketua Muhammadiyah, Wahid Hasim NU, eyangnya Jenny Wahid. Itu yang cerdas, itu yang jenius, telah memberi arahan ke surga. Qul wallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan coba-coba dirubah ini. Kaum kafir PKI, kaum kafir JIL. Akan kugerakkan itu umat Islam untuk revolusi kalau sampai ini ketuhanan yang Maha Esa dirubah. Tidak bisa. Kami rela mati. Akan saya ganyang, umat Islam akan ganyang kalian semua ini yang coba-coba memeras jadi Trisila. Kurang ngajar bangsat, laknatullah. Kurang ngajar kalian ini semua. PKI semua kalian ini. Sini. Akan jadi revolusi Indonesia ini. Akan ganyang oleh umat Islam mereka yang coba-coba merubah ketuhanan yang Maha Esa. Qul wallahu ahad. Demi Allah, saya akan gerakkan. Na'udzubillah min dzalik kalian semua. Kurang ajar kurang ajar sekali. Diperas jadi Ekasila, Trisila apa. Akan diganyang semua kalian semua ini. Kurang ajar yang kalian semua ini. Kami pasukan berani mati. Kami pasukan berani mati. Kami dijamin surga. Qul wallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian apa? Tidak dijamin surga. Kalian menuhankan selain Allah, menuhankan manusia, menuhankan jin kafir, menuhankan setan, menuhankan iblis, dewa dewi. Ku ajak kalian, mari kita ketuhanan yang Maha Esa. Itu masuk surga. Allah ahad, Elohim ahad, Yahweh ahad, Allah ahad, qul wallahu ahad. Itu saja sudah masuk surga. Jangan macam-macam. Ini adalah masalah akidah yang akan masukkan neraka atau tidak kalian. Demikian pendengar rahmati Allah. Sekelumit ceramah ini insya Allah jadi iktiba kita, musakarah kita. Kapan kita ini semua mati, terus kita tidak mau menuhankan Allah qul wallahu ahad, kita dihabisi nanti di neraka. Ini pendengar rahmati Allah. Untung saya ingatkan, kalau tidak ingatkan Bapak Ibu sudah jadi kafir, musyrik, penghuni neraka, jadi setan, jadi binatang ternak. Ya memang karena menuhankan selain Allah itu sudah hewan binatang. Insya Allah pendengar rahmati Allah. Kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.